Satu frekuensi. Insya Allah Digital Weekly ini akan muncul setiap pekannya yang berbicara tentang tematik mengenai apa itu kegiatan digital, apa itu kita bertemu dengan para pegiat digital, sharing pengalaman satu sama lain, dan kita kupas tuntas persoalan-persoalan yang ada di seputaran kegiatan digital ya. Dan ini diprakarasai oleh Kabel Pagar Bagustik bersama teman-teman dari Cililin Channel, dan dalam rangka silaturahmi intinya ya, melalui Mang Asep dan Mang Ranto Situput yang sudah hadir di sini. Yang intinya kita ingin berbagi pengalaman bersama-sama di kegiatan awal ini dalam rangka memunculkan inisiasi mengenai cerita menarik apa yang kamu bangun mengenai Bandung Barat ya, khususnya ya dari segi budaya, dari segi pariwisata, apa sih yang menarik dari Bandung Barat. Nah ini di sini kita bahas bersama-sama dari kacamata digital dan pelaku pelaku digital ya. Dan yang pertama di edisi perdana ini bermulai dengan atau diawali oleh teman-teman dari konten kreator Bandung Barat. Terima kasih sudah hadir di sini bersama teman-temannya. Kemudian dari teman-teman Muka Payung nih, ternyata ada kerajaan Muka Payung di sini. Namanya Sanghyang apa? Empat saya. Namanya Sanghyang ya. Nah, Sanggar Sanghyang. Nama akun YouTube-nya juga cilepung.com ya. Cilepung.com yang intinya ingin menggabungkan Cilepung.com yang intinya ingin menggambarkan cerita-cerita menarik dari Muka Payung ya. Karena dengan budayanya Muka Payung ya, karena ada batu dek-dek katanya, batu tapi hampir teguling ya. Kemudian ada Munding Layani Kusuma ya, yang cerita dari kerajaan bahwa Pangeran Dipati Ukur mengejar cinta hingga Muka Payung gitu ya. Itu sejarah kerajaannya ya. Yang ini yang akan diangkat oleh teman-teman dari Cilepung COM Cilepung COM. Itu intinya ya. Dan hari ini saya di sini sebagai tuan rumah, dan atas nama dari teman-teman komunitas Cililin Channel ingin memprakarsai acara rutinan ini. Mudah-mudahan menjadi menjadi treatment atau menjadi momentum atau timing kita bersama-sama untuk menceritakan mengenai Bandung Barat ya, dari segi budaya dan pariwisata, terutama di sini nih di Cililinan gitu ya. Apa sih yang menarik dari Cililinan? Apakah Wajib dan Gurilem itu sudah tidak menarik? Tiba-tiba ada Saguling, kemudian tiba-tiba ada Sanghyang Heuleuh, ada Citarum Purba, kemudian ada Curug Malela, kemudian yang terbaru saat ini adalah Curug Halimun ya, yang diprakarsai oleh teman-teman Pok Darwis dari teman-teman Cibongkor ya. Itu intinya ya. Kita terus dan menerus ingin membangun cerita menarik. Dan cerita menarikmu apa? Bersama teman-teman konten kreator dari YouTube Bandung Barat ya, ingin berbagi pengalaman bersama-sama mengenai konten. Ternyata memang dunia kita sekarang dipenuhi oleh hingar-bingar konten. Seetik kali konten gitu ya. Ayat tiba-tiba anu ngamen di jalan kenahan suarana eta konten. Aya nuker makan di kafe, aya makan di kafe di Darna lahap eta konten senang mukbang oke. Konten oke. Jadi ketika kita nggak tahu ya, mungkin secara tiba-tiba ketika kita lahir ke dunia juga itu konten.
Pastinya suatu saat, karena memang kita dengar suara-suara dari bapak kita, ibu kita, ada ya taulan kita, keluarga besar kita, ketika kita berawal di dunia ini, kita sudah dipertemukan dengan apa yang dimaksud dengan konten. Itu kira-kira yang ingin kita sampaikan bersama-sama di sini. Bernubuat bersama-sama, menyampaikan kepada orang sesama bersama-sama bahwa di Bandung Barat ini ada namanya komunitas YouTube atau konten kreator YouTube Bandung Barat yang ingin berbagi pengalaman bersama-sama mengenai konten. Kita bersama-sama ya, pada teman-teman yang di sini yang pelanggan reguler bisa sambil menikmati acara kita Digital Weekly bersama-sama di KB Pakar Bagus Stick ya, setiap pekannya insya Allah. Hari ini saya bersama teman-teman di sini ingin mengucapkan bismillah bersama-sama untuk membuka awalan dari kegiatan Digital Weekly Cililin Channel dan KB Pakar Bagus Stick yang insya Allah nantinya di KB Pakar Bagus Stick akan memulai konten-konten budaya tutur ya, sampai sejauh mana budaya ngomong kita atau menghargai pendapat, menghargai atau berbeda pendapat itu kita hadirkan bersama-sama di acara di konten podcast ya, yang insya Allah kita awali dengan konten-konten podcast, menghadirkan teman-teman ya atau membicarakan yang viral, kemudian bagaimana kita melakukan berargumentasi atau berpendapat atau menghargai pendapat, itu salah satunya yang pentingnya dari acara podcast. Oke, kita awali bersama-sama dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita durasinya ini ada Mang Alwi, ada Bang Ranto, kemudian ada Mang Asep dan Mang Asep konten kreator Batu Jajar, saya anggap konten kreator dari Batu Jajar. Kemudian Mang Alwi ini ketua komunitas YouTuber YouTube kreator Bandung Barat YTCBB. Karek kenalan jadi saya ngomongkannya bersama Bung Ranto ya, yang akan berbagi pengalaman mengenai konten. Kita cerita sedikit. Sebenarnya kayak apa setiap hari kita bertemu dengan konten, tapi apa sih sebetulnya pengertian dari definisi secara harfiah, kemudian apa konten itu apa sih maksudnya, sejenis makhluk apa ya. Ya setiap hari kita gandrung dari TikTok, dari Facebook, Instagram, TikTok sampai YouTube gitu, dan kita dipenuhi dengan konten gitu. Dan kegiatannya disebut konten gitu. Yang kalau orang yang cenderung yang sekarang lagi viral ya YouTuber gitu ya, padahal ada TikToker. Masa terkenalin karena TikToker, ada Facebooker gitu. Anu liar mah Instagram kuma ya, Instagramer ada gamer gitu ya. Itu banyak spesialisasi pekerjaan yang tumbuh sekarang gitu ya, yang muncul sekarang di era digital ini, yang tiba-tiba mengganti pekerjaan yang lama gitu ya. Banyak terus. Bisa diceritakan nanti sama teman-teman dari Mang Alwi dan Mang Asep. Kita mau mulai dari siapa dulu nih kira-kira? Mang Ranto dulu ya. Kita bicara tentang konten. Jadi Bang Ranto saya anggap konten kreator juga ya nanti ya. Jadi nanti Bang Alwi, tapi saya kepinginnya dari Bang Alwi dulu nih, dari ketua komunitas YouTube kreator Bandung Barat, menerjemahkan atau mendefinisikan konten secara luas ya, sehingga nanti turunnya ke Mang Asep, ke Bang Ranto ya, dengan lebih kecil gitu ya, lebih kecil. Jadi Mang Asep dan Mang Ranto nanti berbagi pengalaman tentang konten YouTube-nya ya. Nah kalau Mang Alwi ini kita ngomongin tentang konten secara luas nih, dan tiba-tiba ujung-ujungnya kita bicara tentang YouTube Rewind Bandung Barat 2020 nih, yang segala menceritakan seluk-beluk Bandung Barat dari segi visual gitu ya. Silakan Mang Alwi.
Arti konten ya yaitu isi arti konten yaitu adalah isi dari sebuah media yang bisa berbentuk tulisan, video maupun audio. Nah, yang kalau kita kan ini yang sedang bergerak YouTuber ya, berarti kita berkonten secara video. Oke, jadi tadi apa definisi dari konten menurut Mang Alwi? Ada kegiatan apa? Bikin audio, visual untuk sebuah media ya. Isi dari sebuah media. Jadi bahwa konten itu adalah kegiatan visual, audio, musik, atau serupa mic-nya gitu ya. Tulisan untuk sebuah isi dari media itu ya. Jadi kita sepakati dulu bersama-sama di sini. Santai Mang Alwi ngobrolnya ya, kita berbagi kata Mang Ranto tadi versi konten menurut kamu aja. Gak usah luas-luas. Jadi kita, kalau saya cenderung berbagi ya, kalau ingin saya memunculkan juga mengenai konten secara objektif, secara sifat konten itu adalah memberikan sesuatu yang kebahagiaan, atau dalam kata sifatnya adalah konten itu menuju suatu keadaan yang penuh bahagia dan cinta damai. Itu menurut sifatnya gitu ya. Tapi secara adverb atau kata kerja itu adalah someone, jadi seseorang gitu ya. Karena konten bermula dari homo ludens ya, bermula dari manusia yang sudah berpikir kemudian menciptakan sesuatu ya. Jadi itu menurut kata kerja konten itu adalah someone, jadi seseorang yang memproduksi, menciptakan, yang punya tanggung jawab untuk menghadirkan kepada khalayak, kepada apa yang ada di sekitarnya, untuk memenuhi keadaan yang penuh bahagia dan cinta damai. Itu ya sederhananya ya. Jadi ketika Mang Alwi atau teman-teman di sini bikin konten supaya teman-teman penonton itu ngelihat, nah itu sebetulnya itu momennya itu di sana. Jadi supaya ketika jadi halus dia terus, atau minimal bikin tertawa atau tersenyum tersungking. Artinya lebih ke menghibur lah. Menghibur gitu ya. Jadi itu kita kalau secara akademisnya kita urai perlahan gitu ya. Nah kita lari ke Mang Ranto ya, Bang Ranto ya. Sunda ngomongnya Mang, kalau Bang Ranto mangga Bang Ranto. Ya, selamat sore buat semua yang hadir. Baik yang lagi makan ataupun yang lagi nggak makan. Jadi terima kasih juga buat tuan rumah yang sudah mengundang kita dari komunitas kreator Bandung Barat. Untuk lebih mengetahui apa sih arti dari konten itu, kalau buat saya sendiri konten itu lebih ke hasil dari sebuah tindakan atau perlakuan kita. Artinya jika seseorang lagi makan atau lagi katakan berlari atau kata kerja lah pokoknya, semua orang bisa membuat kata kerja itu menjadi sebuah konten. Contohnya kayak kakak baju hitam yang lagi makan, itu kalau di sebuah atau seorang kreator itu bisa menjadi sebuah konten kayak gitu. Nah, terus disebut apa sih orang yang suka bikin konten itu? Nah, orang yang suka membuat konten itu disebut dengan konten kreator. Artinya kreator lebih ke bahasa verbnya, kalau di bahasa Inggris itu create, artinya menciptakan atau membuat. Sehingga sesuatu yang membuat atau orang yang membuat tinggal penambahan imbuhan kreator seperti itu. Nah, dari untuk sebuah konten kreator mungkin sudah sangat jelas. Nah, sekarang kita kembali ke masalah YouTube Rewind atau ya, kita sebagai kreator Bandung lagi membuat sebuah
tontonan atau proyek yang bernama YouTube Rewind. Artinya YouTube Rewind ini dimiliki oleh semua kabupaten, kota, provinsi yang ada di dunia. Dunia ya, bukan cuma dia di Indonesia. Lebih ke global. Cuman sekarang seperti ini kita yang menciptakan kreator Bandung Barat ini baru pertama kali tercipta di Bandung Barat. Artinya YouTube Rewind juga baru tercipta pertama kali untuk di Bandung Barat sendiri. Nah, mungkin bertanya, apa sih arti dari YouTube Rewind ini? Kalau menurut pandangan saya sendiri, YouTube Rewind ini adalah sebuah tontonan yang kita hadirkan kembali, dan video-video itu bisa berbentuk parodi ataupun sesuatu yang sangat viral di daerah tersebut sebenarnya. Artinya kalau kita di Bandung Barat, nah apa sih dalam 1 tahun penuh ini yang lagi viral atau yang lagi booming? Nah itu kita angkat menjadi sebuah tontonan, kembalikan ke Rewind gitu. Kalau saat ini kita mungkin lagi mengadakan Rewind, mungkin isinya kebanyakan dari nasional atau dari beberapa daerah yang lagi viral. Sebenarnya nggak masalah, cuman gara-gara kita konten kreator di Bandung Barat juga masih terbatas dan belum ada beberapa yang viral atau booming di Bandung Barat, mau tidak mau kita harus mengambil beberapa bagian atau video-video viral yang ada di katakanlah Indonesia seperti itu. Nah mungkin kalau tambahan boleh ditambahin sama Alwi atau Kang Atep. Keren juga ya ternyata ya. Jadi tiba-tiba kita ngomongin yang viral di Bandung Barat selama setahun ya. Karena memang YouTube Rewind itu kegiatan global ya, kegiatan global yang mengusung tema lokal konten ya. Jadi setiap negara ya, setiap kota dan kabupaten. Nah, yang di Bandung Barat tadi kita ke Mang Asep dulu nih. Kita ingin tahu definisi atau pengertian konten menurut Mang Asep nih. Konten kreator dari Batu Jajar ini yang saya hafal dulu dari musik trotoar show di Batu Jajar. Pasar hingar-bingar, ayo jauh lah studio musik. Oke, Mang Asep silakan. Terima kasih Mang Ridwan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman YouTube kreator dari KBB, Bang Ratno, Ui. Kalau menurut saya konten itu secara jawabannya tadi sudah dijelaskan ya sama Bang Ratno, itu sudah detail sekali seperti itu. Ranto, Bang Ranto, sorry. jangan seperti saya frame kecil. Pakai O. Ranti. Nah, Kalau Ranti malam-malam aja. Kalau sore Ranto aja. tadi udah dijelaskan detail banget sama Bang Ranto. Selanjutnya setelah konten itu ada, apa yang harus kita lakukan untuk konten itu, Bang ya? Nah, ini saya di sini hanya berbicara menurut pengalaman saya aja. Mungkin kalau yang lebih-lebihnya mungkin nanti ada bisa dijelaskan juga sama Bang Ranto juga. Jadi setelah kita punya konten itu dibuat original mungkin Bang ya, original mungkin, jadi belum asli jadinya. Sebelum kita publish di YouTube itu kita upload. Nah, bagaimana caranya supaya konten itu menarik gitu, tonton banyak orang. Kalau yang dulu pengalaman saya pertama membuat konten itu, orang pertama yang subscribe atau nonton channel YouTube saya itu tentunya keluarga, Bang. Itu pasti keluarga. Gak mungkin langsung di luar yang nontonnya, gak mungkin lah. Keluarga, teman dekat, itu pasti itu udah otomatis itu subscriber pertama kita. Itu udah pasti subscriber pertama kita yang mendukung kita. Nah, selanjutnya setelah kita dapat subscriber yang mungkin dari keluarga kita dapat ya paling banyak 10 Bang ya. Dapat 10 subscriber. Nah, dari 10 subscriber itu
kita minta lagi ke keluarga kita untuk share. Nanti keluarga kita bantu share, otomatis kita nanti bakal nambah lagi subscriber lagi. Itu dari begitupun selanjutnya seperti itu. Nanti kita bikin lagi konten, otomatis penontonnya nanti bertambah lagi. Nah, di YouTube itu sebenarnya banyak sekali bang yang wah sekarang YouTube bisa ngasih duit bang ya. Banyak orang yang tertarik masuk ke YouTube karena YouTube itu bisa dapat hasilkan uang. Tapi kalau menurut saya bang ya, kalau niat YouTuber masuk ke YouTube untuk dapat duit, mending Mati dah. Mati aja. mending balik kanan. Mending balik kanan, karena untuk menghasilkan duit YouTube itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Jadi banyak perihna lah. Jadi kudu habis rada hasil nanti dilewati lah gitu. Jadi kita dapat hujatan dari ya, alhamdulillahnya gitu ya, kita dapat komen-komen bagus di sana. Dan tentunya yang membangun kita itu saat channel YouTube kita, konten YouTube kita benar-benar menghasilkan uang bang ya, itu udah jelas buat kita semangatnya lebih membara lagi gitu. Jadi pengalaman saya selama menggarap YouTube itu sebenarnya nggak niat saya jadi YouTuber. Gak niat, karena dulu saya kebetulan hobi edit dari zaman awal editing itu Windows Movie Maker bang ya, yang pertama banget dipakai di Windows tuh. Dan dari awalnya saya seneng edit lirik, edit segala macam, diupload di YouTube. Kalau dulu sih semacam edit lirik itu nggak ada larangan bang, macam copyright itu dulu nggak ada. Nah, asik banget saya ngedit yang kayak gitu sampai ya dapat view yang bagus. Nah, situ kita tambah semangat lagi. Nah, itu menurut saya itu manisnya ya, kita dapat viewers, tambah lagi subscriber, kita makin semangat lagi. Dan tentunya masih makin dapat pengalaman lagi cara memperbaiki konten YouTube kita seperti apa. Nah, setelah berkembangnya waktu, teknologi juga semakin hari semakin ini ya bang, semakin meningkat. Dunia editing video itu nggak diakses lagi, nggak cuma diakses lagi di komputer, kita bisa akses di HP juga. Jadi semakin mudah konten kreator sebenarnya untuk sekarang untuk membuat konten gitu. Jadi nggak perlu menggunakan komputer ataupun PC. Jadi kita bisa akses di handphone. Ada banyak sekali macam-macam aplikasi editor untuk ngedit, untuk jadikan konten. Ya kalau sekarang sih yang lagi digandrungi itu KineMaster bang ya. Saya juga lama bergelut di KineMaster, sampai sekarang masih menggunakan KineMaster loh. Bahkan dari hasil file-file yang diambil dari kamera, kalau malas ngedit pakai komputer, di HP aja sambil tiduran di rumah gini. Nah, itu lebih simpel lagi juga, fitur-fiturnya lebih komplit juga. Nah, untuk setelah ini semakin mudahnya kita membuat konten. Kalau YouTube itu sebenarnya menuntut untuk konten kreatornya agar tidak membuat secara ini konsisten bang ya. Jadi membuat video itu tidak satu dibuat plong kayak di bulan deui secara upload. Dan sebenarnya YouTube itu menuntut kita konsisten. Ya misalnya minimal lah satu seminggu, lebih baik lagi 2 seminggu bang ya, lebih bagus kan. Tiap hari bagus gak bang? Kalau tiap hari kurang ya. Nah, paling bagus seminggu 2. Itu usahakan membuat konten itu seminggu 2. Usahakan dalam jangka waktu
3 bulan konsisten aja kita membuat 2 video atau 1 video kata Bang Rasto tadi. Insya Allah channel YouTube kita akan berkembang, dapat view. Dan tentunya tidak cuma upload itu aja, tidak cuma upload seminggu 2. Tentunya kita bantu share juga di sosial media. Siapa tahu kan mungkin yang dulunya Iqbal mungkinnya tadi kata saya selebgram. Nah misalkan selebgram tiba-tiba bikin YouTube itu gak bakalan lama itu channel YouTube-nya berkembang. Itu bisa dibantu sama followers Instagramnya atau followers TikToknya. Nah, jadi intinya konsisten membuat itu video. Dan tentunya kita harus hindari juga macam kalau sekarang kan peraturannya banyak sekali Bang ya, yang YouTube ini kan. Saya juga sebenarnya membangun konten, membangun channel YouTube ini jatuh bangun. Saya di awal 2020, di awal 2020 kemarin saya mengalami diskon Bang. Diskon. Ya setelah lumayan earning saya udah terakhir itu kemarin udah di 5 ya. Begitu awal 2020 saya kena diskon tak? Katanya kalau dari ininya sih ada konten yang dibuat ulang, jadi bukan diupload Bang, dibuat ulang. Setelah saya cek lagi ternyata ada konten semacam saya pernah membuat video reaction. Nah, itu kan ada sedikit beberapa element yang jumlahnya cuplikannya itu ternyata itu tidak boleh. Jadi usahakan membuat konten itu seoriginal mungkin, dari hasil karya kita benar, sampai dari musik-musiknya. Dan saya selalu juga ternyata di YouTube di Rewind ini kita punya seorang arranger, Bang Agi, Bang. Nah, ini arranger kita, ini keren. Jadi segala macam partikel musiknya di YouTube Rewind nanti itu yang bikin dia Bang Agi. Nanti teman-teman juga yang mau mungkin bermain musik, membuat musik, apa itu MIDI atau gimana, itu bisa main ke rumah Bang Agi atau minta kontak WA-nya. Insya Allah Bang Agi pasti bisa berbagi untuk membuat musiknya. Jadi kalau teman-teman yang bingung juga membuat konten untuk background audionya, YouTube juga sekarang menyediakan ya Bang ya, menyediakan audio library. Jadi itu free, itu nggak bakalan kena copyright kalau menggunakan audio yang di sana, dan pastinya aman. Selama ini juga saya masih menggunakan jasa itu. Nggak berani ngambil dari lain Bang, kapok. Nah, saya itu kemarin di awal Januari itu sempat drop juga diskon. Januari, Februari, Maret, nah April baru saya diterima lagi di YouTube Program Partner, alhamdulillah. Dan ternyata karena banyak sekali video yang saya hapus, jadi jumlah jam tayangnya berkurang dan ya earningnya juga berkurang. Jadi tetap aja intinya mah kita untuk dalam membuat konten itu kita harus semangat ya, jangan pantang menyerah. Yang pasti yang konten yang kita buat itu benar-benar original, nggak ngambil dari mana. Dan pokoknya untuk detailnya lah teman-teman juga bisa nanti cek di YouTube, mungkinnya ada tutorial cara buat ini. Tapi yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau ini, ada channel YouTube yang saya juga belajar sih di situ. Rekomendasinya kalau itu channel YouTube DJC itu sangat membantu menurut saya dalam membangun sebuah konten. Teman-teman bisa cek DJC, atau kalau yang lebih ininya juga untuk sharing-sharing YouTube, teman-teman juga bisa gabung di grup Facebook YouTuber Made in Indonesia. Di sana teman-teman bisa ketemu konten kreator seluruh Indonesia. Nah, di sana kita bisa berbagi dan bercerita pokoknya tentang keluh kesah kita dalam membuat konten itu seperti apa. Nah, intinya dari saya membuat konten itu ya tadi seoriginal mungkin Bang ya. Dan tentunya
insya Allah konten dengan original mungkin bisa menghibur seluruh penonton-penonton di seluruh Indonesia bahkan dunia. Dan saya ucapkan juga selamat kepada Bang Alwi dan Bang Ratno yang udah membangun YouTube Rewind dari awal. Saya doakan semoga sukses dan tidak berhenti sampai di sini saja, Bang. Mudah-mudahan 2021, 2022 dan penerusnya YouTube Rewind tetap berjalan di KBB. Mudah-mudahan nanti cirilin ya selanjutnya. Tepuk tangan. Nah, tapi kalau yang saya dengar ini yang YouTube Rewind ini pertama ini luar biasa. Mereka bergerak tanpa sponsor. Ini perlu dikasih aplaus teman-teman. Saya salut sama mereka. Mereka benar-benar bergerak di nol. Nah, insya Allah kapan rencana Bang? Kita pamit. Launching tanggal 20 Desember. Insya Allah 20 Desember ini kita untuk YouTube Rewind kita akan launching. Mudah-mudahan 15 kita ngadain nobar, 16 kita ngadain nobar, 20 kita publish. oh ya 15 nobar, Ya, nonton bareng dulu. Nonton bareng. Nonton bareng bareng. 20 publish. 20 publish. Alhamdulillah semoga acaranya berjalan lancar ya dan YouTube Rewind kita bisa ditonton tidak hanya di KBB, Indonesia, nasional, bahkan dunia. Amin ya rabbal alamin. Harus itu. Dan mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin ada yang ditambahkan lagi dari Bang Alwi, dari bagaimana Bang Alwi ini membangun Rewind dari awal hingga bisa mengumpulkan teman-teman sampai sekarang. Silakan Bang Alwi. Terima kasih untuk Kang Asep ya. Berawal dari bulan Juni ya. Berawal dari bulan Juni mungkin 3 bulan saya dan teman-teman membangun konsep